Tifa and Friends, kembali lagi di Dialog Interaktif. Kali ini kita bakal berbincang-bincang soal penggeledahan dan penyitaan digital bersama LBH Jakarta dan Yayasan Tifa. Nah, kenalin dulu, nama saya Ivan Ihza Sobari Hasibuan. Bersama kita hari ini sudah ada salah satu narasumber yang tentunya capable untuk bicara soal isu penggeledahan dan penyitaan digital nih. Halo Bang Alif, apa kabar? Halo Ivan, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, Bang Alif ini merupakan pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Nah, Bang Alif, teman-teman kan butuh tahu nih terlebih dahulu, kira-kira LBH Jakarta itu apa ya? Dan kemudian sedang mengerjakan apa atau bergerak di bidang apa? Yang jelas ini kan lembaga begitu. Baik, jadi LBH Jakarta itu adalah organisasi bantuan hukum yang memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan rentan tentunya, yang mana juga kita berfokus pada pemajuan hak asasi manusia, negara hukum dan demokrasi seperti itu. Oke. Nah, otomatis kan berarti bergerak di bidang hukum ya. Dari namanya aja teman-teman udah tahu nih ada lembaga bantuan hukum. Ada nggak sih sebenarnya core-core isu yang dikerjakan atau fokus-fokus isu tertentu nih yang digarap sama LBH Jakarta begitu? Baik, jadi LBH Jakarta punya beberapa fokus isu ya tentunya, baik itu di isu ekonomi, sosial, budaya dan juga sipil dan politik. Yang mana dalam ekonomi, sosial, budaya itu ada perburuhan, terus juga urban justice, terus juga soal juga perkotaan dan masyarakat urban tentunya. Terus juga kalau di sipil dan politik kita punya isu tentunya di situ ada hak atas peradilan yang adil atau fair trial gitu kan. Terus juga menyangkut hak sipil dan politik lainnya seperti itu. Oke, baik. Yang jadi menarik kemudian yang sesuai dengan bahasan kita kali ini nih teman-teman terkait isu hak atas peradilan yang adil nih. Karena hari ini isu yang kita bawa untuk diskusi ini adalah penggeledahan dan penyitaan digital gitu. Mungkin ada nggak kasus-kasus yang lagi ditanganin LBH Jakarta soal itu, Bang? Ya, beberapa klien kami juga mengalami gangguan atas hak atas peradilan yang adil, yang juga kita soroti di situ ada problem dalam penggeledahan dan penyitaan bukti digital atau elektronik seperti itu. Ada beberapa kasus, salah satunya ada Jumur Hidayat dan juga kasus vandalisme Tangerang, dan yang terakhir kalau tidak salah itu ada kasus Hari Pendidikan Nasional seperti itu. Oke, yang kemudian langsung ya mungkin ke teman-teman Tifa and Friends ini kan belakangan waktu kemarin ada satu kasus nih Bang yang cukup menarik untuk kita bahas sebenarnya. Bukan hanya dari perspektif hak atas peradilan yang adil ya, tapi lebih ke ada namanya MP Ambarita kalau Bang tahu nih. Ada kasus soal penggeledahan di jalanan. Ada orang-orang sedang nongkrong mungkin ya, kemudian datang diperiksa handphonenya karena ini jadi gangguan juga bagi kita hari ini Bang. Gimana tuh? Apakah sebenarnya itu diperbolehkan bagi teman-teman gitu? Baik, saya kira tindakan aparat penegak hukum yang secara sewenang-wenang tanpa adanya izin dan surat tugas yang jelas seperti itu adalah menunjukkan bahwa adanya abuse of power ya. Jadi ada kekuatan atau yang berlebih gitu terhadap tindakan-tindakan yang mereka lakukan, baik itu di lapangan seperti itu. Dan kita perlu melihat juga apakah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut itu sesuai dengan prosedur yang diatur seperti itu. Oke, prosedurnya hari ini gimana Bang kira-kira? Baik, kalau kita menyoroti soal upaya paksa ya dalam hal ini itu penggeledahan dan penyitaan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita mengenal adanya penggeledahan rumah dan juga penggeledahan badan seperti itu. Tapi itu harus mengantongi dua syarat. Pertama adalah izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Terus yang kedua adalah surat perintah yang jelas seperti itu. Oke. Jadi emang nggak bisa sewenang-wenang gitu di jalan atau ada pengecualian ketika itu terjadi tertangkap tangan seperti itu. Tapi kan dalam hal yang dilakukan oleh dalam tanda kutip tadi aparat penegak hukum yang melakukan penggeledahan ponsel gitu kan, orang yang sedang nongkrong gitu tanpa ada tindak pidana gitu mungkin, dia memeriksa data-data privasi yang ada dalam ponsel tersebut seperti itu bukan suatu tertangkap tangan gitu, tidak ada tindak pidana yang jelas seperti itu.
Oke, kalau ngelihat dari situ sebenarnya berarti untuk pasal yang mengatur atau aturan yang mengatur soal penggeledahan penyitaan digital ini udah ada belum sih hari ini, Bang? Ya, baik. Kita kalau melihat dalam pasal-pasal penggeledahan dan penyitaan digital dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, memang belum mengakomodir adanya, ini kan suatu konsekuensi logis dari adanya disrupsi teknologi gitu kan. Nah, KUHAP kita belum mampu untuk mengakomodir perkembangan kejahatan dalam medium teknologi dan informasi seperti itu. Artinya belum ada pengaturan yang baku, yang memang komprehensif dan dianggap standar tinggi lah dalam menjaga hak asasi manusia. Terlepas dia adalah tersangka atau terdakwa seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk LBH Jakarta tadi mungkin lagi nanganin beberapa kasus ya soal penggeledahan dan penyitaan digital. Saya menyoroti bahwa hari ini sebenarnya kan kehidupan kita sangat dekat dengan gawai, gadget dan sebagainya. Nah, ada nggak cerita menarik dari LBH Jakarta mungkin di klien yang kira-kira ini salah nih karena dalam penanganan kasus harusnya nggak kayak gini karena aturannya belum ada sampai hari ini soal ini, gitu. Betul. Jadi dari 3 kasus yang saya berikan tadi, contohnya kasus Jumur Hidayat, terus juga kasus vandalisme Tangerang dan juga terakhir adalah kasus Hari Pendidikan Nasional seperti itu. Nah, dari ketiga kasus tersebut hanya satu yang memang itu ada delik atau tindak pidana khusus dalam artian itu diatur dalam Undang-Undang ITE seperti itu. Nah, itu pun ada beberapa catatan ya menurut pendampingan kami. Kesemuanya sama-sama melakukan penggeledahan dan penyitaan digital yang terhadap barang yang memang tidak punya relevansi langsung dengan tindak pidana tersebut. Jadi contohnya kalau di kasus Jumur Hidayat, dia juga aparat ya melakukan penyitaan dan penggeledahan terhadap barang-barang milik kerabatnya seperti itu. Sedangkan kan yang diperkarakan pada saat itu adalah cuitan dia di Twitter. Tidak harus dia tidak harus dia melakukan penyitaan barang-barang yang memang tidak punya kaitan langsung atau relevansi langsung dengan tindak pidana seperti itu. Terus yang kasus yang kedua, vandalisme Tangerang, itu kan ada kasus yang memang sifatnya adalah biasalah anak muda kan mural gitu kan. Cuman yang disita, yang turut disita dan turut diperiksa, diacak-acak oleh aparat pada saat itu adalah ponsel dari masing-masing pelajar pada saat itu. Artinya kan tidak punya keterkaitan langsung. Yang dirusak apa gitu kan? Tindakan yang mereka lakukan apa, tapi yang dilakukan pemeriksaan dan penyitaan barang itu tidak ada relevansi dengan tindak pidana. Begitupun ya kasus yang ketiga seperti itu. Kasus di Hari Pendidikan Nasional. Mereka dikenakan pasal soal undang-undang wabah seperti itu karena kondisinya pandemi. Yang dilakukan penyitaan juga turut ponsel di situ. Artinya barang elektronik. Tidak ada kaitannya seperti itu. Jadi ya itulah kurangnya pengaturan yang komprehensif untuk menjaga hak bagi tersangka atau terdakwa yang memang ya itu harus diberikan juga walaupun status dia sebagai tersangka atau terdakwa seperti itu. Ya baik, jadi nggak ada ketepatan sasaran ya dalam penegakan hukum karena belum ada instrumen hukum yang mengatur soal ini ya. Betul. Ini problem lain ya. Aparat penegak hukum saat ini cenderung ada kecenderungan menganggap perlakuannya itu sama. Tindak pidana biasa dengan tindak pidana khusus yang memang dia dilakukan menggunakan medium teknologi dan informasi seperti itu. Ini kan perlakuan atau penanganan barang bukti atau alat bukti digitalnya itu berbeda tentunya seperti itu. Oke. Pasti teman-teman kemudian penasaran kan. Ini kan kalau kita bicara hak atas peradilan yang adil, itu kan dekat sama orang yang berhadapan dengan hukum. Nah, selain orang yang berhadapan dengan hukum, tentunya ada bahaya nih kalau nggak ada aturan yang mengatur tentang penyitaan dan penggeledahan digital kayak kasusnya tadi oleh MP Ambarita dan sebagainya gitu, Bang. Kira-kira apa sih bahayanya bagi kita nih yang kira-kira nggak lagi berhadapan dengan hukum, yang kita lagi nongkrong-nongkrong? Ada nggak bahayanya kalau nggak ada aturan soal ini nih, Bang? Ya, yang jelas mungkin kita terekspos atas risiko itu ya, karena ketiadaan pengaturan yang jelas soal penggeledahan dan penyitaan digital untuk keperluan investigasi atau dalam hal ini penyelidikan atau penyidikan bahkan untuk keperluan pembuktian seperti itu. Nah, mungkin kita bisa langsung saja soal kiat-kiat ketika kita dihadapkan dalam situasi yang memang serupa seperti itu. Penting. Pertama yang harus kita perhatikan
apakah aparat penegak hukum tersebut melakukan pemeriksaan atau penggeledahan badan terhadap kita itu berdasarkan surat tugas atau surat perintah tertentu, dan kita juga harus meminta dan punya hak untuk menanyakan apakah dia sudah memiliki izin atau dari ketua pengadilan negeri setempat, seperti itu. Terlebih kalau itu hal konteksnya tertangkap tangan, itu pun nanti ya itu yang perlu diatur gitu secara komprehensif. Bagaimana penanganan kalau kita melihat konsepsi yang berkembang saat ini dalam penanganan bukti digital seperti itu, kita kenal ada chain of custody. Artinya ada rantai pengawasan yang memang dia bentuknya kayak berita acara seperti itu. Bagaimana aktivitas aparat penegak hukum dalam hal ini atau petugas yang memang berwajib dalam melakukan penanganan terhadap bukti digital yang dilakukan penggeledahan dan penyitaan seperti itu sampai pada proses preservasi. Artinya kalau kita melihat di kasus Jumhur Hidayat, dia dilakukan penyitaan terhadap barang digital, tapi ketika dia sudah jatuh putusan seperti itu, ada proses pengembalian alat bukti seperti itu. Tapi dia dikembalikan dengan kondisi yang tidak utuh. Seperti itu. Ada kerusakan, mungkin ada file-file yang hilang atau dihapus terus dan sebagainya seperti itu. Nah, dengan adanya konsepsi tadi soal chain of custody ini menjamin bahwa kondisi barang bukti atau alat bukti digital itu terjaga sampai pembuktian itu selesai atau sampai barang bukti atau alat bukti itu selesai dipergunakan dalam sistem peradilan pidana. Selain memang tadi langkah-langkah yang cukup jelas ya yang Abang sampaikan, kira-kira kan kita butuh tahu nih, kita kasih tahu nanti ke orang-orang yang mungkin melakukan penggeledahan digital, teman-teman pasti butuh tahu nih kira-kira dalam melakukan penggeledahan digital atau penyitaan digital yang tidak sesuai dengan prosedur, walaupun prosedurnya tadi belum ada ya Bang, apa-apa saja sih hak kita yang terlanggar, hak teman-teman yang terlanggar gitu? Ya, yang paling jelas dan nyata adalah mungkin hak atas privasi kita. Ini dijamin dalam konstitusi ya, pasal 28G ayat 1. Di mana itu sudah dijamin dalam konstitusi gitu kan, dalam hierarkis peraturan perundang-undangan, undang-undang dasar memegang level yang tertinggi seperti itu. Artinya tidak ada tawar-menawar di situ. Terus juga mungkin yaitu tadi sejauh mana sih kita dapat, tentunya ini tidak ada mekanisme pengujian keabsahan ya dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan bukti digital seperti itu. Kita tidak terjelaskan atau tidak ada pengaturan yang jelas soal menguji apakah penggeledahan dan penyitaan digital terhadap kita itu sah atau tidak menurut prosedur seperti itu. Kalau kita melihat contoh kasus di Amerika Serikat, ada kasus Katz versus United States gitu kan. Di situ dia memberikan definisi terhadap hak dalam amandemen keempat konstitusi Amerika seperti itu, hak atas privasi. Dan ini menyentuh pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap penggeledahan dan penyitaan digital seperti itu. Di situ kita dapat menentukan batasan-batasan atau menguji ya relevansi bukti yang disita seperti itu oleh aparat dengan tindak pidana yang mereka lakukan seperti itu. Jadi ada pengaman lah hak-hak yang memang tentunya ya itu hak atas privasi seperti itu. Terus lagi mungkin kalau kita mengenal konsep lain adalah adanya mekanisme exclusionary rules of evidence. Jadi di situ juga kita menguji keabsahan suatu alat bukti atau tindakan aparat dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti digital seperti itu. Apakah dia diperoleh dengan sesuai prosedur atau dengan cara yang memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti itu. Kalau di negara lain gimana Bang kira-kira? Di Indonesia kan belum ada nih aturan soal ini. Kalau di negara lain? Ya, kita bisa mengambil contoh di negara-negara Eropa yang memang sudah mengakomodir. Dan tadi yang saya sudah kasih contoh Amerika Serikat, dia bahkan ini sudah dianggap suatu hak yang memang dijamin dalam konstitusi gitu, amandemen keempat seperti itu. Jadi pengujiannya jelas. Ketika kita dilakukan penggeledahan dan penyitaan, kita punya hak seperti itu. Baik. Nah, otomatis kan kita dalam konteks ini sebenarnya berpikir nih, kira-kira teman-teman punya peranan apa sih Bang kira-kira buat memastikan sebenarnya penggeledahan dan penyitaan ini tidak melanggar hak asasi manusia, karena
yang kita ketahui bersama kan semangat pembuatan KUHP di tahun 1981 itu ya, yang udah lama banget kan, sekarang udah 2023 gitu, adalah perlindungan hak asasi manusia itu sendiri kan. Sementara hari ini belum ada yang mengatur soal itu. Kira-kira peranan kita teman-teman ini apa Bang, dan bagaimana sih kondisi ideal sebenarnya yang harus ditegakkan di negara kita hari ini dalam di sistem dunia digital hari ini gitu. Baik, kalau berbicara peranan kita ya bisa terlibat dalam hal apa, mungkin kita sudah harus memulai diskursus kita atau membuat riset-riset terhadap pelanggaran-pelanggaran ya terhadap hak asasi manusia di dalam kerangka sistem peradilan pidana seperti itu. Bukan berarti kita menjadi tersangka atau terdakwa hak asasi kita itu terlanggar juga seperti itu. Jadi itu lain hal kawan seperti itu. Jadi ada mungkin kalau kita melihat dalam prinsip Sirakusa di situ diatur ya. Jadi kalau dia sifatnya membatasi hak seperti itu harus diatur dalam level undang-undang seperti itu. Nah, kita bisa juga mendorong untuk segera pemerintah atau pengambil kebijakan seperti itu atau pembentuk undang-undang, legislator dalam hal ini untuk segera melakukan revisi KUHP seperti itu. Jadi catatan yang ketika ini sifatnya adalah membatasi hak itu harus diatur dalam level undang-undang. Jadi check and balancesnya jelas seperti itu. Jadi ada pertanggungjawaban yang jelas seperti itu. Kalau saya melihat ya perkembangan pembahasan peraturan perundang-undangan menyoal isu ini, saya baca draft peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika seperti itu. Dan itu cukup dapat dikatakan komprehensif lah, tapi ya itu tadi soal pembatasan hak itu harus diatur dalam level undang-undang. Barulah nanti hal yang sifatnya teknis itu diatur dalam peraturan di bawahnya seperti peraturan pelaksana. Dalam hal ini ya bisa mungkin diakomodir dalam peraturan pemerintah seperti itu. Karena kalau peraturan di level kementerian itu sifatnya ya internal seperti itu, internal kelembagaan seperti itu. Terakhir mungkin Bang ya, dalam ngebahas soal isu ini kan LBH Jakarta udah nanganin beberapa kasus tuh. Apa hambatannya kira-kira biar mungkin teman-teman bisa tahu nih, kita bisa refleksikan sama-sama untuk ngejawab tadi soal peranan yang sebelum ini gitu. Ya tentunya ini berdasarkan pengalaman pendampingan klien ya. Jadi kesulitan kita adalah tadi ketiadaan mekanisme pengujian keabsahan tindakan-tindakan yang upaya paksa ya, penggeledahan dan penyitaan barang bukti digital terhadap klien-klien kami seperti itu. Jadi masih kabur dan memang belum ada aturan yang jelas. Kita hanya mengacu pada pra-peradilan, itu pun kan tidak mengakomodir. Betul. Ya itu tadi. Jadi harus ada tadi rantai pengawasan penanganan barang bukti digital dari awal dia diterima oleh aparat penegak hukum sampai dia dikembalikan oleh ketika selesai dalam putusan seperti itu. Baik. Ya mungkin itu aja kali yang bisa kita obrolin, diskusiin dulu untuk kali ini. Mungkin ada pesan-pesan mungkin dari Bang Alif untuk kita semua nih, teman-teman semua yang berpotensi ya Bang ya, berpotensi dari diskusi kita tadi, berpotensi untuk jadi korban atas penggeledahan dan penyitaan digital ini. Ya kita punya hak ya, kita sadari itu. Jadi ketika kita dihadapkan situasi yang serupa seperti itu, kita punya hak untuk mempertanyakan tindakan atau upaya paksa yang dilakukan terhadap kita, apakah dia sudah sesuai prosedur atau tidak. Seminimalnya kita menguji apakah dia membawa surat perintah yang jelas atau dia sudah mengantongi izin dari tadi ya, ada desain dalam KUHP kita itu sekarang ya tindakan atau upaya paksa itu harus mengantongi izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat seperti itu. Jadi cukup dua hal itu. Kemungkinan ke depan ya harapan kita adalah ada pengaturan yang lebih jelas dan lebih komprehensif untuk mengakomodir hak kita ketika kita dilakukan penggeledahan dan penyitaan digital seperti itu. Jadi tidak ada tindakan yang abuse of power secara serampangan melakukan penyitaan dan mengembalikan barang tersebut dengan kondisi yang tidak utuh seperti itu. Benar. Jadi begitu teman-teman, ternyata aku, kamu gitu Bang ya, dan kita semua bisa jadi korban sebenarnya terkait penyitaan dan penggeledahan digital ini. Mungkin itu dulu. Terima kasih banyak waktunya Bang Alif. Sama-sama di tengah kesibukannya. Buat teman-teman, nantikan episode selanjutnya dari Tifa and Friends di YouTube Yayasan Tifa. Terima kasih.